Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Rosyana Karisma Rasul. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Analisis Strategi Kompetisi pada Industri Unmanned Aerial Vehicle atau pesawat tanpa awak di Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Ertambang Nahardyo. Industri UAV saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada tahun 2023, nilai pasar global diperkirakan mencapai 56,4 miliar US dollar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 14,5% per tahun. Di Indonesia sendiri, pasar UAV diproyeksikan mencapai 93 juta US dollar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,3% per tahun. Pasar global masih didominasi oleh DJI dengan pangsa pasar sebesar lebih dari 70%. Untuk produsen UAV lokal, menurut Asosiasi Sistem Teknologi Tanpa Awak, mayoritas merupakan industri kecil dan menengah. Serupa dengan Indonesia, pada tahun 2022, India memiliki 221 perusahaan. Sebaliknya, penelitian dari Babu, jumlah perusahaan di Amerika Utara, Eropa, serta Asia lainnya, jumlah startup UAV justru turun drastis dari 928 menjadi hanya 21 startup dalam jangka waktu 5 tahun. Artinya, industri UAV Indonesia memiliki ruang untuk bertumbuh yang sangat besar, tetapi tingkat keberlanjutan masih sangat tergantung pada strategi kompetisi. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagian besar perusahaan UAV di Indonesia masih berskala kecil dan menengah, sedangkan pasar yang didominasi oleh global player yang memiliki skala ekonomi yang lebih besar dengan teknologi yang lebih canggih. Ketergantungan pada impor komponen strategis dan rantai pasok global yang tidak stabil. Keterbatasan SDM berkompetensi tinggi, serta regulasi antar lembaga yang belum sinkron dan menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu strategi kompetisi yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan UAV Indonesia. Tujuan dan pertanyaan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi daya saing industri UAV di Indonesia. Yang kedua adalah merumuskan strategi kompetisi yang dapat diterapkan oleh perusahaan UAV lokal. Manfaat dari penelitian yang pertama bagi asosiasi diharapkan memberikan gambaran lain tentang kondisi industri UAV secara lengkap dalam rangka koordinasi internal dan eksternal. Kemudian bagi regulator diharapkan mampu memberikan gambaran alternatif serta rekomendasi dalam merancang kebijakan. Tentunya bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan gambaran penuh faktor internal eksternal sehingga perusahaan dapat mengevaluasi strateginya. Kemudian bagi investor diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi dan peluang industri UAV di Indonesia. Ruang lingkup dari penelitian ini yang pertama adalah penelitian ini akan berfokus pada objek penelitian terbatas, yaitu perusahaan produsen atau manufaktur UAV yang tergabung dalam Asosiasi Sistem Teknologi Tanpa Awak. Perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai produk-produk yang berada untuk keperluan sipil ataupun militer. Akan beberapa landasan teori. Dari sisi internal digunakan free frameworks untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, sekaligus untuk menilai apakah kapabilitas mereka dapat digunakan sebagai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dari sisi eksternal digunakan kerangka PESTEL untuk menganalisis faktor makro dan Porter Five Forces untuk menilai dinamika persaingan industri. Selanjutnya, SWOT digunakan sebagai jembatan yang menghubungkan antara faktor internal dan eksternal, kemudian disusun menjadi matriks TOWS. Menurut David, pada 2021, SWOT hanya menyediakan platform dasar untuk perumusan strategi, sehingga diperlukan dan dilengkapi dengan kerangka Porter Generic Competitive Strategies yang membantu untuk menentukan apakah perusahaan sebaiknya menekankan pada strategi diversifikasi, biaya rendah, ataupun fokus pada segmen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada 3 perusahaan anggota ASTA, yaitu Beta UAS, FDS, dan AMX UAV. Data primer menggunakan wawancara semi-structure dengan 4 C-level yang diwawancari pada 3 perusahaan tersebut, menggunakan data-data internal dari asosiasi untuk pengembangan industri. Kemudian data sekunder berupa company profile, data perusahaan, dan literatur akademik. Kemudian metode analisa data menggunakan analisis lingkungan dengan menggunakan kerangka Frio, analisis lingkungan eksternal makro menggunakan Pestel, dan lingkungan industri menggunakan Porter Five Forces. Kemudian hasil analisanya disintesiskan menjadi analisa SWOT dan turunannya menjadi matriks TOWS. Hasil analisis faktor internal menggunakan framework Frio menyebutkan bahwa Beta memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam hal manufaktur komposit, pengalaman panjang di sektor militer, serta mempunyai nilai TKDN tertinggi. Namun, skala produksi dan tingkat permodalan yang masih terbatas.
AMX UAV mempunyai spesialisasi pada VTOL, mapping drone, dan yang stabil dan efisien. Mereka juga mempunyai jaringan kerjasama akademik dan pengalaman uji coba lapangan yang panjang. Sedangkan FDS mempunyai fokus pada drone pertanian dengan memiliki TKDN tertinggi serta model bisnis yang terintegrasi dan memiliki FDS Akademi serta paten teknologi. Meski memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan, ketiganya tetap menghadapi keterbatasan modal, kapasitas produksi yang kecil, serta ketergantungan terhadap impor komponen teknologi tinggi. Hasil dari analisa faktor eksternal menggunakan teori Pastel yang pertama ditemukan bahwa pada faktor politik, geopolitik global sangat mempengaruhi rantai pasok. Kebijakan impor belum berpihak pada produk lokal. Kemudian faktor ekonomi, sensitivitas terhadap nilai tukar rupiah, akses pembiayaan yang sulit karena dinilai berisiko tinggi. Kemudian faktor sosial, brand asing masih mendominasi. Namun, bonus demokrasi dan literasi digital membuka peluang adopsi teknologi UAV menjadi lebih cepat. Untuk faktor teknologi, UAV telah mendisrupsi banyak sektor, tetapi biaya R&D sangat tinggi, ekosistem riset industri yang lemah, dan SDM ahli yang masih terbatas. Faktor lingkungan, isu perubahan iklim, mitigasi bencana, perdagangan karbon justru menjadi katalis positif bagi pertumbuhan industri UAV. Untuk faktor hukum sendiri, faktor yang terbesar adalah belum adanya KBLI khusus untuk UAV, standar sertifikasi nasional, dan peraturan yang masih tumpang tindih. Analisis Porter Five Forces mengungkapkan hasil bahwa persaingan antar kompetitor masih sangat moderat karena fokus pada segmentasi yang berbeda. Implikasinya adalah kolaborasi antar produsen lokal menjadi sebuah peluang, bukan untuk saling mematikan. Sehingga ASTA secara asosiasi perlu memperkuat sinergi daripada kompetisi yang berlebihan. Ancaman pendatang baru sangat tinggi, khususnya pada produk impor CPU. Artinya, perusahaan UAV lokal harus dapat mendiferensiasi produknya. Kekuatan pemasok juga sangat tinggi karena komponen impor strategis yang masih bergantung. Kemudian strateginya adalah membangun ekosistem supply chain domestik, termasuk kerjasama dengan industri lokal dan riset komponen substitusi untuk mengurangi ketergantungan. Kemudian kekuatan daya tawar pembeli sangat tinggi, terutama pemerintah melalui tender-tender besar. Dan yang terakhir adalah ancaman substitusinya sangat rendah, karena teknologi UAV digolongkan telah mendisrupsi banyak hal. Berikut adalah sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh industri UAV di Indonesia. Yang pertama, potensi pasar terus meningkat seiring dengan dorongan digitalisasi dan otomasi. Kemudian isu lingkungan dan carbon trading menjadi katalis positif. Kemudian insentif pemerintah berupa inkubasi dan hibah teknologi membuka peluang tumbuh bagi startup UAV. Kemudian kebijakan TKDN memberikan proteksi dan entry barrier terhadap produk impor CPU. Namun, di sisi lain, industri UAV juga menghadapi ancaman yang serius. Yang pertama, serbuan produk impor CPU yang masuk tanpa bea masuk dan tanpa melalui regulasi teknis. Yang kedua, resiko bila pengadaan pemerintah tidak lagi mensyaratkan adanya nilai TKDN. Kemudian, regulasi multisektor yang belum terintegrasi, tumpang tindih antar kementerian, serta proses perizinan operasional yang lama dan rawan pungli. Yang terakhir adalah belum adanya KBLI khusus UFV, sehingga industri kesulitan dalam mendapatkan insentif fiskal ataupun non-fiskal. Identifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan pada beta. Yang pertama adalah beta US mempunyai kekuatan internal utama pada kemampuan manufaktur kompositnya yang dapat dibangun secara in-house melalui pengalaman yang panjang dan proyek-proyek UAV baik di bidang sipil ataupun militer. Beta juga memiliki nilai TKDN tertinggi serta menjadi benchmark bagi industri lokal dalam membangun kapabilitas engineering solutions. Sedangkan untuk faktor internal atau kekuatan dari AMX UAV adalah kekuatannya terletak pada spesialisasinya di bidang VTOL untuk mapping drone. Kemudian produk mereka dibangun secara kompak, efisien, dan sudah teruji di berbagai medan di Indonesia. AMX juga mempunyai jaringan kuat di bidang akademisi dan lembaga riset. Kemudian faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dari FDS, sementara adalah FDS menonjol pada faktor pada
FDS menonjol pada bidang pertanian melalui TKDN mereka yang tertinggi, kemudian dapat mengintegrasikannya melalui manufaktur, melalui FDS Academy, serta memiliki paten teknologi dan software berbahasa Indonesia. Dari tiga perusahaan tadi, kelemahannya hampir sama, yaitu pemain UEV lokal mempunyai keterbatasan modal, kapasitas produksi yang kecil, serta ketergantungan terhadap impor komponen strategis. Hasil analisis strategi matrix SWOT pada Beta US, strategi SO diarahkan pada optimalisasi TKDN untuk memenangkan proyek-proyek pemerintah sekaligus memperluas sektor baru. Kemudian strategi WO untuk memanfaatkan dukungan dari pemerintah bagi startup teknologi dalam rangka memperluas kapasitas produksi dan distribusinya. Strategi ST fokus pada advokasi kebijakan, standarisasi produk, dan penguatan rantai pasok lokal. Dengan strategi SWT diarahkan pada diversifikasi model bisnis serta membangun legal team untuk menavigasi regulasi. Simpulan pada penelitian ini yang pertama adalah faktor internal menggunakan matriks Frio, industri UEV di Indonesia sebenarnya memiliki fondasi internal yang kuat. Dari hasil analisa Frio terlihat bahwa setiap perusahaan lokal memiliki kapabilitas unik serta memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dari sisi eksternal, hasil analisa Pestel dan Porter Five Forces menunjukkan bahwa industri UEV nasional menghadapi tantangan besar, mulai dari ketergantungan impor komponen, fluktuasi kurs, dominasi produk asing, hingga regulasi multisektor yang belum sinkron. Namun, di sisi lain terdapat peluang signifikan pada sektor pertanian, pemetaan, serta isu lingkungan seperti carbon trading dan lain-lain. Porter Generic Wave Forces dengan menggabungkan faktor internal dan eksternal melalui SWOT dan Matrix TOWS, strategi relevan untuk perusahaan UAV di Indonesia adalah differentiation focus. Setiap perusahaan perlu fokus pada segmentasi spesifik, seperti beta di sektor militer, AMX menggunakan platform Vitol, dan FDS di pertanian. Strategi ini juga harus ditopang oleh penguatan supply chain lokal, layanan purna jual, serta diversifikasi model bisnis seperti edukasi dan drone, drone as a service. Kami memberikan kami memberikan usulan implementasi bagi pengembangan industri UAV ke dalam tiga tahapan. Yang pertama adalah memperkuat daya saing internal perusahaan UAV lokal dengan cara konsolidasi kapasitas dari pasar domestik, yaitu adalah perusahaan-perusahaan UAV fokus pada penciptaan nilai tambah engineering solution end-to-end dengan integrasi sistem. Kemudian pengembangan teknologi kunci dengan rangka dalam dengan memanfaatkan teknologi terbuka seperti yang dikembangkan oleh DJI pada awalnya. Kemudian konsolidasi teknologi dengan membuat ekosistem terbuka di mana perusahaan dapat bertukar teknologi secara umum untuk mengurangi CapEx. Kemudian di fase kedua, integrasi ekosistem UAV melalui kolaborasi antar lembaga penelitian, regulator, serta penguatan dan memperbesar ASTA untuk memberikan insentif fiskal dan non-fiskal dengan cara memasukkan industri UAV ke dalam industri strategis nasional, mendorong permintaan sektor swasta untuk penggunaan produk UAV seperti yang dilakukan dengan skema subsidi pada industri EV. Hal ini juga dilakukan India pada program PLI dan Make in India. Kemudian mendorong proteksi industri UAV dalam negeri dengan menaikkan bea masuk impor komponen CPU UAV, serta memperkuat sertifikasi dan regulasi teknis yang mengatur dalam proses operasional dan bisnis industri UAV. Yang terakhir adalah mendorong peran aktif dari lembaga pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang UAV dan AI. Yang terakhir, diplomasi global dalam rangka mempromosikan industri UAV Indonesia. Peran pemerintah secara aktif untuk mempromosikan industri UAV Indonesia melalui pameran internasional, insentif ekspor, serta hal-hal lain. Kemudian peran ASTA untuk dapat mendorong standarisasi industri UAV ASEAN, hal ini yang mengacu pada standar industri UAV di Indonesia. Hal ini juga telah dilakukan oleh India, Turki, dan Prancis. Sekian penelitian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.